Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin. An-nabi ar-rasul al-amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa'akul lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak anugerah nikmatnya, banyak pula kemudahan-kemudahan yang Allah hadirkan untuk kita semua. Kita mampu menyempurnakan ibadah kita, amal soleh kita, dan muamalah kita. Insya Allah dengan senantiasa mensyukuri, maka Allah berkenan untuk menambah kembali kebaikan-kebaikan dunia kita, dan nanti kemuliaan-kemuliaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh ahli keluarganya, sahabatnya yang mulia, tabi'in, tabi'in, pengikut dan pengikut-pengikutnya yang selalu setia, serta kita umatnya yang insya Allah selalu berusaha mengikuti dan meneladani semua kebaikan-kebaikan, tuntunan-tuntunan yang agung, sehingga kita semua layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang 3 sunnah menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis. Apa yang dimaksud dengan 3 sunnah tersebut? Kita awali dari surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebaikan, apakah dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan, saat menjalankan itu ia beriman kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dalam kehidupan dunia. Kemudian di yaumil akhir kelak kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka dapat kerjakan sepanjang kehidupan. Semua kita ingin mencapai dan meraih hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, sebagaimana yang dituntun di surat An-Nahl 97. Karenanya kita membutuhkan sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnah orang-orang soleh setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud sunnatullah adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada qadanya, ada qadarnya, dan ada petunjuk-petunjuk yang kita jalankan dalam kehidupan. Mengikuti sunnatullah, kita akan meraih hayatan thayyibah. Kemudian sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaknai sebagai ucapan baginda, perilakunya, sifatnya, perbuatannya, serta kebiasaan-kebiasaan Nabi. Semuanya dalam rangka kita mendapat hayatan thayyibah. Kemudian setelah baginda Nabi wafat, maka Nabi menyiapkan orang-orang soleh setelahnya, para sahabatnya yang mulia, para tabi'in pengikutnya, tabi'in pengikut-pengikutnya. Kemudian hadirlah para imam-imam mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Kemudian para ulama, para mujtahid, dan orang-orang setelahnya. Inilah maksud dari 3 sunnah. Sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnah salihin
dengan tuntunan 3 sunnah tadi, insya Allah kita mendapatkan hayatan thayyibah dalam kehidupan dunia ini, dan kelak kita disiapkan pahala yang lebih baik, lebih agung dari semua yang kita jalankan. Kalau kita rumuskan sahabat asa yang dimuliakan Allah, inilah 3 sunnah dalam kehidupan kita. Sunnah Allah, qada qadarnya dalam rangka menguji kita, dan kita kemudian lulus, berarti kita mampu menjalankan sunnah Allah. Sunnah Allah bersifat tetap permanen, tidak akan berubah sesuai dengan ketetapannya. Dan ketika kita meyakini, mengamalkan sunnah Allah, disitulah kita sedang mendapatkan petunjuk dari Allah, hudal linnas. Kemudian kita membutuhkan sunnah Rasulullah, ucapannya, kita agungkan sifatnya, kita teladani perbuatannya, kita jadikan sebagai pedoman. Namun dalam memahami sunnah Rasulullah, ada kategori hukumnya yang wajib kita jalankan. Ada pula yang sunnah kita jalankan, dan ada yang mubah kita jalankan, karena itu termasuk kebiasaan-kebiasaan yang bersifat masyarakat atau tradisi-tradisi sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Karenanya kemudian kita membutuhkan sunnahnya orang-orang soleh. Adanya sahabat, adanya tabi'in, tabi'in, imam mazhab, dan para ulama memang dijadikan sebagai panutan dan pedoman. Al-ulama'u warasatul anbiya. Nabi mengingatkan, para ulama ini pewaris para nabi. Sehingga mereka memang dijadikan pedoman, dijadikan sebagai panutan. Selalu ada orang soleh hingga akhir zaman, sehingga kita selalu mendapatkan bimbingan dari mereka, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang hayatan thayyibah, yang baik. Baik dalam berbagai aspeknya. Baik dalam kita menjalankan keimanan kita, menjalankan ibadah kita, dan muamalah kita. Baik secara lahiriah, baik pula secara batiniah. Baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pula dengan sesamanya. Insya Allah, inilah pengantar kita 3 sunnah menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa rahimakumullah, kita bahas tentang sunnatullah, yang dimaksud dengan ketetapan, ketentuan yang berlaku untuk seluruh makhluknya tanpa terkecuali, termasuk kita umat manusia. Karenanya dikatakan di surat Al-Ahzab ayat 38, diperkuat dengan surat Fatir ayat 43, sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Sunnah Allah itu sudah Allah tetapkan pada orang-orang terdahulu, dan akan ditetapkan pada orang-orang sampai akhir zaman. Kenapa demikian? Amrullah qadarum maqduro, karena ketetapan Allah itu ketetapan yang pasti berlaku. Demikian juga Allah ingatkan bahwa kalian tidak akan pernah mendapatkan perubahan pada sunnatullah, dan tidak pula kalian akan menemukan penyimpangan pada ketentuan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Fatir 43. Karena bersifat permanen, tetap, dan tidak akan berubah, karena itu menjadi ketentuan Allah. Apa sikap kita terhadap sunnatullah? Kita yakini adanya sunnatullah. Kita ridho dengan semua sunnatullah. Kita jalankan semuanya, ketetapannya, petunjuknya, ketentuannya, dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketetapan Allah, sunnatullahnya di surat Az-Zariyat 56, memang kita dicipta untuk beribadah kepada Allah.
Ada ketetapan Allah yang dikaitkan dengan penciptaan alam semesta. Ada matahari, bulan, gunung, ya, mereka beredar semuanya. Ada waktu kehidupan kita, keadaan semua makhluk sudah ditetapkan. Termasuk keadaan kita, sehat, sakit, senang, susah, bahagia, dan sebagainya. Semua ketetapan Allah ini dalam rangka menguji keimanan kita. Yakinkah kita dengan sunnah Allah? Sungguh-sungguhkah kita beribadah dalam semua ketetapan-ketetapan Allah? Ada yang beribadah kalau dalam keadaan senang saja. Ada pula yang beribadah kalau dalam keadaan ia mendapatkan banyak dari Allah. Padahal tidak demikian kita memaknai sunnahnya Allah. Kita beribadah dalam semua keadaannya. Pergantian malam dan siang, penciptaan langit dan bumi sebagaimana disampaikan oleh Allah di surat Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini ketetapan Allah. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam penciptaan semuanya motivasi untuk kita memperhatikan ketinggian langit, keluasan bumi, tata letaknya, semua yang ada, gunung, lautan, semua sarana prasarana, padang pasir, hutan, samudra, semuanya, hewan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, bintang-bintang. Motivasi kita untuk memperhatikan agungnya ciptaan Allah, yaitu sunnatullah. Al-Quran mengarahkan hati dan pandangan kita berulang-ulang. Coba perhatikan kitab yang terbuka alam ini. Kalau kita memperhatikan, kita tidak akan pernah berhenti halaman demi halaman. Bolak-balik kita baca lagi. Mengesankan. Inilah fitrah manusia yang sehat akan mengakui keagungan. Buya Hamka mengatakan, renungkanlah alam, langit, bumi, langit yang melindungimu, bumi yang terhampar tempat kamu hidup. Pergunakanlah pikiranmu. Tiliklah pergantian siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan ayat. Ayat itu adalah tanda kebesaran, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sunnatullah mungkin belum kita sadari. Inilah kita meyakini, meridhoi, menjalankan semua sunnatullah karena kita ingin mencapai hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa Arab, sunnah itu artinya secara bahasa adalah jalan atau cara seseorang melakukan sesuatu. Namun kalau kita bahas dalam perspektif ilmu fikih, sunnah itu kategori amal, kalau dijalankan berpahala. Namun kalau ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Maka ada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijalankannya jika kita mengikuti dan mengamalkan. Kalau kategorinya sunnah, hukumnya sunnah, berpahala. Tapi kalau ditinggalkan karena ada uzur, maka tidak mendapat apa-apa. Nah, kita kaitkan dengan Nabi Muhammad. Maka sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semua kebiasaan yang dijalankan oleh Nabi. Baik ucapan-ucapannya, perilakunya, sifatnya, perbuatannya, semua yang dikategorikan sunnah dikaitkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang nanti pada implementasinya, karena kita umat yang lemah, kita umat yang banyak keterbatasan, maka Rasulullah amat sangat bijaksana. Ada sunnahnya yang harus wajib dijalankan, tapi ada yang sunnah saja dijalankan. Tidak mengapa jika tidak dijalankan. Ada sunnahnya pula yang mubah atau baik untuk dijalankan. Landasan itu semuanya surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah mencintaimu, kemudian Allah mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dapat 2 pahala. Allah cinta kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan panutan oleh Allah, uswah hasanah dalam semua aspek kehidupannya dan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman. Uswah hasanah artinya teladan yang paripurna, teladan yang komprehensif. Dari A sampai Z, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan dan mencontohkan.
Kita bagaimana kemudian mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita kaitkan pula dengan surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada, sudah ada pada diri Nabi, pada semua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya terdiri dari semua yang ada pada baginda Nabi. Teladan yang baik, yang paripurna bagi siapa yang mengharapkan ridha Allah, pahala di hari kemudian, dan memang dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab 21. Ayat ini kerap kita baca, sering kita dengar, terutama dalam rangka mengagungkan baginda. Tapi kita akan bahas apa yang dimaksud dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini, yang nanti kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Ada Al-Furqan ayat 20, ada Al-Kahfi ayat 110. Insya Allah setelah yang satu ini tetap bersama Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah menegaskan, sungguh telah ada pada seluruh diri Nabi Muhammad kelengkapan, kesempurnaan, yaitu keteladanan yang paripurna. Semuanya diberikan kepada orang yang memang hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap balasan di akhir, dan kemudian dia dikategorikan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungannya, mengingat sunnah-sunnahnya. Kita garis bawahi pada kata fi Rasulillah. Ada dua sisi daripada baginda Nabi. Ada sisi kerasulan beliau, ar-risalah, dan ada sisi kemanusiaan baginda, al-basyariyah. Bagaimanapun, Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Yang membedakan baginda dengan kita, dengan sahabatnya, dengan keluarganya adalah beliau diberi wahyu oleh Allah. Karena semua Nabi dan Rasul diberi wahyu oleh Allah. Namun diingatkan di surat Al-Furqan ayat 20 misalnya, bahwa kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu. Berarti Nabi Muhammad dan nabi-nabi serta rasul sebelumnya sama, kata Allah. Mereka itu memakan makanan, mereka pula berjalan-jalan di sisi kemanusiaan basyariah yang Allah ingin sampaikan di surat Al-Furqan ayat 20, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Sisi kemanusiaan adalah bagian dari integralitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan pula di surat Al-Kahfi ayat 110, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di sini katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, umatku, kalian pengikutku. Namun yang dibedakan adalah aku diberi wahyu. Salah satu bentuk wahyunya adalah wahyu yang bernama Tauhidullah, la ilaha illallah. Innama ilahukum ilahu wahid. Sisi kemanusiaan inilah yang menjadi juga landasan dari kita memahami surat Al-Ahzab ayat 21. Kalau kita bahas sisi kerasulan, maka kita menganut dan kita merujuk kepada surat An-Nur 54. Kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul.
Karena mentaati Rasulullah berarti kita mendapatkan petunjuknya. Dan kewajiban Rasul menyampaikan amanah kepada kita semua dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kita, yang dicontohkannya, yang disampaikannya, yang diperintahkannya, kita terima. Kalau Rasulullah melarang, kita pula tinggalkan. Itu ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Demikian Nabi menguatkan di dalam hadis Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, taraktu fikum amroini. Aku memang tinggalkan untuk kalian umatku dua perkara sepeninggalku. Kalian tidak akan sesat kalau mengikuti, berpegang kepada keduanya. Kitabullah dan kemudian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mencapai hayatan thayyibah. Tapi kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menetapkan dan menentukan bahwa ada yang dijalankan oleh Nabi wajib kita ikuti, ada yang sunnah kita ikuti, ada pula mubah kita ikuti. Berpakaian, wajibnya menurut tuntunan Allah adalah menutup aurat. Sunnahnya kita menyesuaikan dengan keadaan, yaitu ketika akan menunaikan sholat, tentu yang terbaik sebagaimana Rasulullah memilih. Ketika berkhutbah memilih yang terbaik. Tapi mubahnya adalah bagaimana tradisi yang kita anut, ya, mengenakan baju batik, baju koko, tidak dijalankan oleh masyarakat tertentu, termasuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, karena mereka memiliki jenis pakaian khusus dan itu tidak ada masalah. Makanan pula yang dikonsumsi selama makanannya halal dan thayyib. Kemudian ada tuntunan dari Rasul selalu berdoa ketika mengawali makanan dan minuman, mengakhiri dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menjaga etika dan adab dalam makan dan minum, tidak ada masalah. Jenis makanannya diserahkan kepada kita semuanya. Itulah makna dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita bahas, juga sunnahnya, tuntunannya, hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, ada sunnah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah menyiapkan manusia-manusia terbaik. Rasulullah pula menyiapkan tuntunan-tuntunan agar kita ketika tidak mendapatkan di dalam hadis Nabi, di dalam sunnahnya, kita rujuk para sahabatnya yang mulia. Setelah itu, walladzina taba'uhum biihsan, ada orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi, mengikuti dengan kebaikan. Setelah itu ada kita umat akhir zaman, semuanya dimaknai sebagai sunnahnya sholihin, sunnahnya setelah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, imam-imam mazhab, dan para ulama amilin. Kita akan bahas sunnah yang ketiga ini setelah yang satu ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, rahimakumullah. Bagaimana kita memaknai sunnahnya sholihin, yaitu sunnahnya orang-orang setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah. Landasan yang pertama, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali memeluk Islam
di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Mereka hadir setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua yang dijalankan oleh mereka adalah benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ayatnya tidak berhenti pada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Ada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Istilah yang digunakan oleh ayat ini, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, bukan wattabi'in. Kalau tabi'in adalah mereka yang hidup di masa sahabat, berguru kepada sahabat. Tapi walladzina taba'uhum termasuk tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai kepada ulama amilin, orang-orang setelahnya, karena menggunakan jumlah fi'liyah. Siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, Allah siapkan ridhonya, Allah siapkan surganya. Allah ridho kepada mereka semua, sahabat tabi'in, tabi'in, dan semua solihin. Kemudian mereka ridho kepada semua ketetapan Allah, petunjuk Allah, perintah dan larangan Allah. Karenanya disiapkan surga yang mengalir di dalamnya. Dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Berarti kita mengikuti sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, dan berikutnya orang-orang solihin, karena ada sunnah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi pula, fa'alaikum bisunnati. Pertama, kalian hendaklah mengikuti, berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Rasul. Tapi setelah itu ada sunnahnya khulafa ar-rasyidin, sunnah sahabat-sahabat yang mulia. Mereka mendapatkan petunjuk dalam menjalankan amal mereka, kebaikan mereka. Pegang teguh itu meskipun dengan gigi geraham kalian. Berarti setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi pula menyebutkan ada sunnahnya Khalifah Rashidah, sunnahnya sahabat-sahabat yang mulia, dan itu yang mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas lagi ayat 69 surat An-Nisa. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Imam Ibnu Katsir menjadikan ayat ini penjelas atau penafsir dari surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Al-siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang diberi nikmat? Ternyata adalah orang yang mentaati Allah, orang yang mentaati Rasulullah. Kemudian Allah sebutkan bahwa orang-orang yang diberi nikmat itu ada dari kalangan para nabi. Berarti sunnatul anbiya wal mursalin. Kemudian wasiddiqin, pengikut setia para nabi. Ada sahabat-sahabat Nabi, ada hawariyin, dan ada nuqaba di masa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian asyuhada, orang-orang yang mendahului kita dalam rangka fisabilillah, dan setelahnya Allah siapkan pula wassolihin, dan orang-orang soleh. Mereka semua itu teman sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Berarti Allah mencantumkan, menyebutkan orang-orang soleh setelah ada syuhada, siddiqin, dan nabiyin. Maka semua kebaikan yang dijalankan oleh orang-orang soleh namanya sunnatus solihin. Khusus untuk orang-orang soleh memang tidak langsung disebutkan. Tapi dari berbagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang kita anut, bahwa ketika tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tidak ditemukan di dalam hadis, maka ada tuntunan dari sahabat, ada tabi'in, ada ijtihadnya imam-imam mazhab kita yang sangat mulia, ada kemudian ijtihadnya orang-orang soleh dan ulama. Di zaman ini kita butuh ijtihad dari mereka untuk kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya amal soleh dan muamalah, dan kita mendapatkan hayatan thayyibah. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahasa yang sangat umum, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang membuat sunnah hasanah? Siapa itu berlangsung hingga akhir zaman, siapapun. Kalau itu kategorinya sunnah hasanah, petunjuk, jalan, cara, kebaikan, tradisi-tradisi yang baik, dia akan dapat pahala. Pahala atas sunnah hasanah, dan kemudian orang-orang yang mengikuti setelahnya.
tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya oleh Allah. Namun karena ada sunnah hasanah, maka ada sunnah sayyi'ah. Siapapun hingga akhir zaman dari umat Nabi ini, setelah Nabi wafat, sahabat wafat, tabi'in wafat, dan seterusnya, ada sunnah sayyi'ah. Yang membuat sunnah sayyi'ah, cara, jalan, tradisi, ya, pedoman yang buruk. Kemudian ia jalankan itu, dia dapat dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dosanya oleh Allah. Ada sunnah hasanah, berarti sunnahnya solihin setelah baginda Nabi, sahabat, tabi'in, dan seterusnya hingga akhir zaman. Ketaatan kita pula dikatakan oleh Allah 3 ketaatan. Taat Allah, taat Rasul, dan ulil amri. Ulil amri ini manusia biasa. Ulil amri ini bukan Nabi. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, ulil amri adalah al-ulama, para ulama, al-umara, pemegang kebijakan, tapi pula ada al-hukam, mereka yang memutuskan persoalan di antara manusia. Sehingga berarti ada yang kita anut pula dari manusia-manusia pasca kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Bukhari dan Muslim juga menguatkan bahwa ada sunnah solih. Khairun nas qarni, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu Nabi saat itu ada dengan sahabat-sahabatnya menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu ada orang-orang yang mengiringi mereka, yaitu tabi'in. Setelah itu ada generasi yang mengikuti mereka, tabi'in. Dan disitulah rahasianya kita dimudahkan dalam beramal dan beribadah. Karena selalu ada yang memberi petunjuk, selalu ada yang memberikan tuntunan. Dan Al-Quran menuntun, Nabi pula menuntun bahwa setelah Al-Quran dan hadis, maka ada sunnahnya orang-orang solihin. Sebagai contoh dapat disampaikan di sini, pengumpulan mushaf itu oleh para sahabat. Berarti itu sunnahnya orang-orang solihin, sahabat-sahabat Nabi. Umar mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar dan disepakati oleh sahabat semua, dan dikatakan nikmatul bid'ah hadhihi, ini bid'ah, ini sesuatu yang baru yang sangat bagus. Kalau tidak ada sunnahnya sahabat pengumpulan mushaf, kita mungkin tidak bisa baca, mungkin tidak bisa menghafal, mungkin tidak bisa menyimak. Itulah namanya sunnahnya orang-orang soleh. Sholat tarawih di masjid secara berjamaah, itu adalah sunnahnya Umar bin Khattab, terus-menerus jalankan oleh beliau. Karena di masa Nabi hanya 1 malam. Kemudian Nabi tidak melakukan sholat itu bersama-sama karena khawatir menjadi wajib bagi umatnya. Namun catatannya berarti ada sunnahnya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kemudian banyak sekali sunnahnya tabi'in, tabi'in, dan orang-orang soleh setelahnya. Begitulah makna dari 3 sunnah dalam kehidupan ini. Kita semua ingin mengikuti, mengamalkan semua sunnah-sunnah tersebut. Sunnatullah, tidak ada penolakan terhadap semuanya karena ini ketetapan. Sunnah Rasul karena memang ditetapkan oleh Allah sebagai uswah hasanah. Namun setelah itu kita butuh panduan, kita butuh panutan. Itulah orang-orang soleh. Banyak para kiai, para ulama, para mujtahid. Insya Allah kita akan selalu dapat menjalankan ibadah dan amal soleh serta muamalah, dan kita mencapai hayatan thayyibah di dunia dan ajar yang tidak kalah agungnya, kalah mulianya, yang sangat baik, melebihi dari yang dapat kita jalankan dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekhilafannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.